Tidak ya, kalau hening. Oke, kita lanjut saja kalau begitu. Kita ke ekologi sekarang. Ekologi salah satu topik yang cenderung tidak sulit ya kalau dari segi dipelajari gitu, karena dia tidak melibatkan satu proses yang sangat kompleks. Jadi kemungkinan ini akan cepat, tapi kita coba cari tahu saja. Oke, good. Jadi karena sudah konsisten, kita langsung saja keluarkan. Yes, betul sekali Bapak Ibu. Terima kasih banyak yang sudah berkontribusi menjawab. Jawabannya ekosistem. Jadi ini konsep yang sangat umum dipelajari sebagai dasar kita beranjak untuk mempelajari topik ekologi lainnya, itu ya abiotik dulu dan biotik dulu. Nampaknya tidak usah terlalu diperpanjang di sini. Nah, oke saja. Oke, sekarang soal selanjutnya, silakan dicoba lagi. Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan pada organisme yang mana? Baik, ada keluar di admit dulu. Oke. Oke, sudah ada 2, 3, 4. Wah, menarik karena beda-beda nih. Oke, ada yang E, ada C, ada E dan C. E. Baik. Jadi ada 2 nih sekarang kecenderungannya antara ke C dan ke E. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekarang kita munculkan saja jawabannya. Dan jawabannya adalah E. Ikan besar. Alasannya kenapa seperti ini? Jadi ketika ini contohnya merkuri ya, merkuri kan bisa di daratan ataupun di lautan ketika dia tercemar ya. Katakanlah ini di daratan karena tadi konteksnya di daratan sungai ya. Ketika ada merkuri yang dibuang secara tidak sesuai prosedurnya analisis dampak lingkungan, ini akan menimbulkan masalah besar karena akan menimbulkan pencemaran. Yang terjadi, pencemaran itu tidak selamanya membuat makhluk hidup yang ada di sana itu mati. Ketika sungai tercemar itu, makhluk hidup tuh bisa bertahan. Nah, ketika bertahan, yang terjadi adalah akumulasi dari zat tersebut dalam tubuh mereka. Nah, kita mulai dari yang terkecil dulu. Komponen terkecil dalam interaksi makhluk hidup di sungai adalah di airnya kan. Jadi air ini nanti akan ada kandungan zat berbahayanya. Nah, zat berbahaya tersebut akan masuk ke tumbuhan air ataupun fitoplankton, dan akhirnya tersusunlah menjadi bagian dari tubuh mereka. Kemudian proses itu berlangsung, tumbuhan ini dimakan lagi oleh serangga-serangga kecil yang ada di air, serangga-serangga kecil ini dimakan ikan kecil ini dimakan ikan yang besar. Jadi kalau kita lihat proporsi, di sini sudah muncul, dimakan ini berarti dia dapat cukup banyak ya. Terus seiring berjalannya waktu ya, yang akan dapat banyak ya ikan besar ini. Kenapa? Karena dia akan memakan banyak sekali ikan yang kecil, di mana ikan kecil ini sudah terkontaminasi dari peristiwa sebelumnya. Makanya ikan-ikan yang di laut yang sekarang, terutama yang dari Teluk Jakarta, nah itu dapat dikategorikan sekarang ikannya kurang bagus untuk konsumsi, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, dan di lingkungan kita di Jawa Barat pun ini faktanya terjadi. Makanya
pemerintah menggelar program besar-besaran yang Citarum Harum ini ya karena faktanya Citarum sudah terjadi peristiwa ini. Jadi ikan-ikan di Citarum tuh kalau dimakan sudah kadar merkurinya tinggi sekali. Meskipun mereka bisa hidup di situ biasa-biasa aja gitu, tapi secara makanan sudah kurang layak dikonsumsi oleh manusia. Oke, nampaknya oke nih, bisa kita lanjutkan. Oke, sekarang kita coba. Oh, ada di siapa ini? Teluk Buyat. Di mana Teluk Buyat ya? Oke, lanjut saja. Karbon dioksida dalam suatu ekosistem, maka yang terpengaruh adalah wah, ini juga cepat sekali. Baik. Jadi tidak usah berlama-lama nampaknya karena sangat konsisten. Terus sekali Bapak Ibu, terima kasih banyak ya jawabannya. Terus sekali produsen. Kenapa ya? Karena ini nampaknya sudah kita ketahui bersama ya mekanisme pembuatan bahan fotosintesis ya, betul sekali. Jadi kalau karbon dioksidanya tidak hilang, maka produsen juga akan masalah. Nah, jadi sekarang ada isu unik nih. Isu uniknya adalah kan manusia bikin karbon dioksida ya dengan kendaraan dan lain-lain. Terus kenapa panik ya? Kenapa harus mengurangi kendaraan gitu? Sedangkan kan tumbuhan masih banyak tuh di mana-mana, kan akan diserap sama mereka, dijadikan sumber energi untuk mereka untuk membentuk makanan. Terus lantas kenapa kendaraan harus dikurangi? Kan kendaraan kalau dari kimia bisa outputnya kan kalau gas apa itu bensin itu kan air sama CO2 ya output burningnya. Nah, ada yang ingin berkomentar juga? Oh, katanya gas rumah kaca. Kalau begitu berarti jumlah tumbuhannya sedikit ya? Oke, menarik nih. Ini kalau ini perlu nih konsepnya di ini nih. Soalnya ada yang CO. Nah, untung kebetulan tadi kan saya nanya ada yang dari kimia nih. Nah, Ibu tadi itu siapa ya, lupa namanya. Kok nggak bisa coba. Nah, Ibu Winda ya. Nah, ada Ibu Winda nih. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini Bu, temennya ada yang cerita nih kalau CO itu dari kendaraan. Ya. Nah, kalau dari orang betul. CO2. Gimana Bu? Ya kan biasanya kalau misalkan pembakarannya tidak sempurna itu yang terjadi bukan karbon dioksida ya Pak, tapi karbon monoksida. Dan itu berbahaya sekali. Disebutnya juga kadang gas penyebab kematian gitu. Oke, tapi sekarang kan faktanya orang nggak mati-mati itu di kota banyak mobil lalu lewat tapi nggak mati-mati, itu berarti gimana tuh Bu? Ya, tapi kan maksudnya jumlahnya juga walaupun banyak itu kan masih diimbangi dengan oksigen juga Pak yang lebih banyak gitu. Jadi ya tidak langsung kecuali kalau dalam ruangan tertutup gitu Pak. Oke. Ya, kalau tertutup baru. Tapi kan standarnya pemerintah kan dia harus uji emisi dong. Kalau kendaraan tidak lolos uji emisi, nggak akan bisa rilis ke publik kan. Berarti CO2 juga dong yang diproduksi ya. Karena kan betul, CO2. Bakaran sempurnanya tetap CO2 kan? Iya betul Pak, CO2. Kalau menurut saya CO2 tadi yang bilang siapa tuh Bu Ana kalau nggak salah ya? Yang CO itu. Ya nggak apa-apa, maksudnya biar kita jadi diskusi CO2 aja. Pak, kalau yang biasa gitu ya kan lewat uji emisi dulu. Harusnya memang CO2. Tapi memang ketika ada kendala, misalkan ada pembakaran yang tidak sempurna, maka dihasilkanlah yang CO itu tadi, yang karbon monoksida. Iya. Oke, nah jadi ini untuk kita semua aja. Kalau kendaraannya masih bagus, itu setelah uji emisi harusnya yang keluarnya CO2. Nah, tapi
umumnya yang masalah itu kendaraan tua. Makanya di beberapa negara itu umur kendaraan yang boleh dipakai itu untuk publik ya, publik itu berapa? 10 sampai 15 tahun kalau nggak salah boleh dipakai untuk keseharian. Dilewat periode itu cuma boleh jadi kendaraan koleksi. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi efektivitas pembakarannya sudah berkurang. Tapi kalau murni yang keluarnya CO2 itu kurang tepat. Seperti itu. Nah, kemudian alasan selanjutnya ya, jadi global warming bisa jadi karena meskipun tumbuhan ini banyak, tapi secara proporsi ini masih lebih banyak CO2 yang dihasilkan dibandingkan kemampuan tumbuhan untuk menyerapnya. Nah, itulah yang menjadi fakta. Misalnya tumbuhan, kalau kita berbicara hutan, Amazon, wah gede banget hutannya, Kalimantan juga gede banget hutannya. Tapi ternyata setelah dihitung lagi oleh para ahli, CO kita lebih banyak dari itu, sehingga tumbuhan pun akhirnya kewalahan kasarnya. Nah, kelebihan inilah, ekses ini yang tidak mampu oleh tumbuhan digulirkan kembali, inilah yang menjadikan pemanasan global seperti itu. Oke, laju pengeluaran CO2 dari penyerapan, iya betul sekali. Oke, selanjutnya nampaknya gampang nih. Adaptasi tumbuhan, daunnya dikurangin, akarnya dilebarin. Oke, pas. Yes, sudah konsisten. A isinya semua. Nah, langsung saja karena sudah konsisten kita munculkan jawabannya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Ini di gurun. Nah, ini contoh salah satu tumbuhan gurun. Ini tumbuhan gurun, di atasnya cuma sedikit seperti ini tampilannya. Tapi ketika kita bongkar, ini akarnya luas sekali. Bahkan ini kan yang dibongkar nampak menyusut ke sini ya. Tapi kalau di alam ini kemana-mana, lebar ke kiri ke kanan ini akarnya. Nah, ini jadi adaptasi di zona gurun. Oke, nampaknya ini oke. Nah, kelompok tumbuhan sejenis yang hidup di sebidang sawah. Konsep ekologinya apa? Baik. Banyaknya C, tapi tadi ada D ya kalau nggak salah. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba diskusikan. Oke, nah ini konsisten ke C. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Ini populasi. Nah, populasi, tapi tadi ada yang menjawab komunitas. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apa sih bedanya populasi dengan komunitas? Kalau populasi sejenis, gitu. Kalau komunitas beda-beda jenis. Oke, itu pasti mudah dijawab. Nah, sekarang penggunaan istilah komunitas untuk komunitas sepeda, untuk komunitas apalagi lari, untuk komunitas pendaki gunung, untuk komunitas pelukis. Nah, kita diskusi sekarang, layak nggak konsep komunitas dipakai dalam hal tadi? Kan kita ngomong sekarang mau kemana nih? Biasalah main sama komunitas gitu. Ya misalnya komunitas lari gitu. Nah, coba dikaitkan dengan konsep ekologi, apakah terminologi komunitas tadi pas? Boleh siapa yang ingin mencoba mengutarakan idenya? Oh, kita juga sebentar lagi. Oke, siapa ya?
Oke, ini komunitas gabungan dari beberapa populasi. Nah, pertanyaan saya yang tadi, apakah terminologi komunitas itu pas digunakan dalam kehidupan tadi seperti komunitas lari, komunitas bersepeda, komunitas mobil tua? Nah, gimana kira-kira? Misalnya ini kenapa saya tanya, mungkin ada murid yang menanyakan itu, apa sih bedanya dalam kehidupan dengan konsep ekologi? Takutnya mereka malah jadi mix gitu antara komunitas dengan populasi. Kenapa manusia nggak bilang kami populasi pengguna sepeda gitu, bukan komunitas? Oke, katanya ini lebih konteksnya, katanya konteks yang membedakan. Ini sosial katanya, makanya gunanya komunitas. Oke. Yes. Baik, karena waktu juga. Nah, untuk isu yang barusan saya kemukakan, jadi ke murid nanti harus bisa diperjelas bahwa ada istilah yang sama tapi konteks yang membedakan. Jadi betul sekali tadi yang bercerita bahwa ini konteksnya sosial, makanya beda. Nah, ketika berbicara ekologi, ya berarti Bapak Ibu harus menekankan istilah komunitas tadi ke penjelasan secara ekologi. Tapi komunitas dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda lagi pemaknaan terminologinya. Kenapa? Karena dalam pemaknaan keseharian, komunitas itu dimaknanya, perbedaannya itu adalah perbedaan latar belakang. Itu yang membedakan. Jadi kalau komunitas di ekologi kan yang membedakan adalah jenisnya. Jadi kumpulan berbagai jenis populasi. Nah, kalau komunitas dalam kehidupan masyarakat itu adalah perbedaan latar belakang. Jadi misalnya klub sepeda itu ada yang dokter, ada yang guru, ada yang karyawan kantoran, dan lain-lain. Tapi mereka bergabung sebagai satu aktivitas yang sama. Nah, makanya terminologi dalam kehidupan kita pakai juga sebagai komunitas. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, itu nanti untuk ini aja, untuk memperkaya. Jika dihadapkan mungkin ada anaknya yang nanya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita berbicara simbiosis. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya sudah sangat konsisten. Sehingga kita langsung saja munculkan jawabannya. Ya, betul sekali. Jadi interaksi antara bintil akar itu adalah jenis apa interaksinya? Mutualisme, komensalisme, atau apa ini? Mutualisme ya. Oke, bedanya simbiosis komensalisme sama amensalisme apa ya? Oke, itu masalah referensi aja sih, masalah referensi. Jadi untuk istilah yang agak sedikit berbeda itu biasanya dari sumber-sumber yang berbeda. Tapi secara umum dalam textbook itu untuk amensalisme sendiri itu jarang sekali digunakan. Jadi yang istilah terminologi umum itu cuma itu tadi, parasitisme, komensalisme, atau mutualisme. Di luar itu ada istilahnya, tapi itu adalah lebih ke turunan atau ada sedikit bedanya dengan fenomena tadi. Misalnya itu tuh sebenarnya turunannya dari komensalisme gitu, tapi ya ada sedikit beda-bedanya. Oke, jadi untuk itu ya lebih ke kita sih lebih ke generalnya aja di textbook yang konteksnya kita pakai gitu, istilahnya jarang juga kita gunakan sih amensalisme itu.
Itu paling juga ada sekarang di buku-buku bahasa Indonesia sih, mungkin ada ya istilah itu. Tapi kalau yang di internasional jarang istilah itu muncul. Oke, nah ini balik lagi. Sebentar, jam berapa ini? Oh, pas jam 5. Oke, jadi harus agak cepat. Nah, penjelasannya adalah nanti Bu kita bisa berdiskusi lagi untuk amensalisme ini. Besok juga kita masih bisa ketemu lagi. Nah, untuk tadi, simbiosis tadi, ini ada 2 tipenya. Yang pertama adalah tipe dari ektomykorrhiza, dan yang kedua adalah endomykorrhiza. Jadi, apa itu bedanya? Kalau tadi yang interaksi kedelai dengan bakteri, ini tipenya endomykorrhiza, Bapak Ibu. Ya, tipe yang tadi dijawab itu adalah endomykorrhiza. Endo itu di dalam, myko itu jamur, rhiza itu akar. Tapi dalam konteks ini meskipun namanya endomykorrhiza, ini lebih ke pemahaman bahwa makhluk hidup yang berinteraksinya itu masuk penetrasi ke dalam jaringan. Nah, jadi dikatakan endo karena tumbuhan atau makhluk yang berinteraksinya itu masuk ke dalam jaringan, seperti itu. Makanya disebut endomykorrhiza. Sedangkan ekto itu dia tidak masuk ke dalam jaringan dalam artian memasuki sel. Tapi kalaupun masuk jaringan, dia itu lebih ke di antara selnya. Nah, kalau di antara selnya ini kita menyebutnya sebagai ektomykorrhiza. Jadi interaksi yang terjadi di luar interaksi dengan sel langsung, dengan sitoplasma sel langsung. Jadi kalau masuk ke sel, kita nyebutnya endomykorrhiza. Kalau tidak masuk ke sel, kita menyebutnya sebagai ektomykorrhiza. Oke, ini juga sedikit lagi. Paling juga berapa ya? 2 lagi. Coba. Hal berikut dapat ditemukan pada hutan hujan tropis, kecualinya. Boleh coba dimunculkan lagi. Hutan hujan tropis di kita ya Bapak Ibu, di garis khatulistiwa nih lokasinya. Jadi hutan-hutan seperti di Brazil, di Indonesia, di Madagaskar. Nah, ini tipikalnya hujan tropis. Kenapa dia? Karena langsung di garis khatulistiwa sehingga proporsi hujannya itu sangat tinggi. Oke, kita lihat jawabannya konsisten. Oke, good. Karena sudah pada semua semua mengarah ke satu jawaban, jadi betul sekali. Ini adalah C, keanekaragaman iklim. Kenapa tidak beraneka-ragam iklim? Ya karena iklimnya cuma 2 kalau di hutan hujan tropis, mau musim kemarau atau mau musim hujan, sudah itu aja, nggak ada yang lain. Tapi kalau aspek lain ini jelas terjadi, interaksi antar populasi jelas terjadi, heterogeneity habitat macam-macam banget, mulai dari understory sampai puncaknya juga udah macam-macam organisme yang tinggalnya, energi juga tinggi jelas. Makanya bersyukur sekali kita tinggal di sini gitu ya, karena kita itu termasuk yang sangat kaya lingkungannya. Tapi ada istilahnya itu ada kontradiksinya. Kontradiksinya itu adalah penduduk yang tinggal di tropis itu jarang sekali menjadi negara maju. Kontradiksi faktanya ya. Kenapa? Karena saking kayanya sehingga pola pikir yang digunakannya itu tidak terlalu keras. Misalnya gini, orang Indonesia mah ya punya singkong juga ya sudah bisa tumbuh gitu. Tapi bayangkan coba di Eropa, menanam singkong tuh susah banget. Akhirnya pola pikirnya itu orang yang tanahnya tidak subur itu otaknya kerja keras gitu. Nah, dengan tahu pola distribusi ini, akhirnya penjajahan pun bisa kita jelaskan secara biologi. Kenapa kita dijajah? Karena kita tinggalnya di tempat tropis, di mana tempat tropis itu subur dan akhirnya penduduknya kayak dalam quote ya, keenakan gitu, akhirnya tidak terlalu berpikir keras. Nah, sedangkan orang Eropa tanahnya nggak bagus dan akhirnya mereka berpikir keras untuk, kan dulu di masa itu juga dibilang untuk menemukan dunia baru kan, a better world gitu.
Nah, makanya penjajahan itu kalau nanti ini mah bisa dikaitkan dengan biologi, ya bisa juga. Karena kesuburan tadilah yang menjadikan kita dijajah, dan sekarang pun masih dijajah, cuma caranya aja yang berbeda. Mereka tetap smart, mereka tetap oke untuk memanfaatkan otaknya. Oke. Ada yang ingin didiskusikan tentang hal yang barusan saya sampaikan? Atau setuju, idem gitu? Boleh juga, kalau setuju boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke, setuju. Nah, kalau setuju, berarti kita sekarang harus sadar, karena kita kaya, ya udah berarti otak kita juga harus encer. Udah mah kaya, otak encer, wah, combo lah nanti Indonesia bisa rich people. That's why prediksi penelitian di dunia ini yang katanya ya negara kita lah yang nantinya akan jadi superpower. Karena sekarang perkembangan manusianya semakin baik, dan nanti someday kitalah yang punya segalanya. Kita punya otaknya dan kita punya bahannya. Semoga itu terjadi dalam waktu dekat. Oke, sekarang kita ke suksesi. Ini juga udah topik terakhir di ekologi. Nah, kira-kira yang mana nih? Kalau ada satu lokasi hancur, dan setelah itu komunitasnya hancur semua, apa yang akan terjadi? Tumbuhan mana aja yang tumbuh duluan? Kemudian setelah itu tumbuhnya apa lagi? Oke, good. Terima kasih, konsisten sekali. Yes, jadi yang akan tumbuh adalah ya lumut dulu, setelah itu paku, baru tumbuhan berbiji. Kenapa begitu? Karena lumut ini dia akarnya itu unik. Dia itu bisa menyuburkan lahan dan juga membantu melumatkan benda-benda yang masih keras-keras. Itu lumut itu sangat powerful sekali akarnya. Jadi ketika sudah dihuni oleh lumut, maka lingkungan itu akan lebih nyaman dibandingkan sebelum ada lumut. Nah, ketika sudah nyaman, maka tumbuhan paku pun sudah mulai bisa beradaptasi. Nah, ketika tumbuhan ini sudah berdua, mereka akan membuat lingkungan itu semakin nyaman lagi, dan setelah itu tumbuhan berbiji pun bisa mulai tinggal di situ karena lingkungannya sudah terbentuk dan sudah nyaman. Ya, betul. Jadi, lumut ini bisa dikatakan sebagai tumbuhan perintis atau juga pionir. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Ahli ekologi akan melibatkan informasi tentang ukuran dan kepadatan suatu populasi. Metode apa yang akan digunakan? C maybe. Oke, aduh apa ya? Oke, komennya baru 2 nih. Nggak tahu Pak. Angkat tangan. A. Oke, macam-macam. Jadi langsung saja karena jawabannya ternyata macam-macam. Jadi dalam mengkaji suatu penduduk atau suatu populasi, nah ini bisa dengan cara banyak ya, Tapi untuk kepadatan itu umumnya digunakan kuadrat. Kuadrat ini sangat populer digunakan untuk melihat populasi atau kepadatan penduduk ataupun populasi hewan. Yang umumnya kuadrat ini digunakan untuk tumbuhan. Apa itu mark and recapture? Mark itu ditandai. Jadi kalau ini A dan B dan C ini digunakan untuk hewan. A itu mark recapture itu kayak kalau kita nonton National Geographic, Bapak Ibu misalnya ada yang sedang meneliti paus gitu. Nah, pausnya ditangkap dan mark itu artinya ditandai. Nah, setelah ditandai baru ditangkap ulang. Nah, setelah itu apa yang mereka lakukan dan lain-lain, pola hidupnya seperti apa, mereka akan tahu. Nah, ini tekniknya mark recapture. Terus ada lagi mark release. Nah, ini juga sama mirip dengan mark recapture. Kalau mark release itu ditangkap, setelah itu dilepas lagi.
Nah, ditangkap tuh untuk menghitung ada berapa di sekitar itu saat itu. Tapi ini belum sangat akurat untuk menentukan kepadatan. Nah, yang kuadrat ini sangat efektif karena sederhananya kuadrat itu seperti meletakkan satu kotak. Nah, setelah itu dalam kotak itu dihitung ada berapa individunya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sensus itu di manusia ya. Nah, yang terakhir life table. Life table ini sederhananya bagi Bapak Ibu mungkin yang punya bayi, perkembangan bayi dari lahir, terus usia sekian bulan, ada yang bukunya itu loh, yang warna-warni, nah itu life table namanya. Oke, apa ini? Ya, buku imunisasi lah. Oke, ada yang ini biodeviata apa ini? Oke, saya kurang familiar ini dengan istilah biodeferaity. Nah, nanti kita cari tahu ya, mungkin besok kita coba diskusikan. Oke. Oh, biodiversity. Kalau biodiversity itu keanekaragaman. Oke, sekarang nampaknya ini berapa terakhir ya? 2 terakhir ya kayaknya. Simbiosis mutualisme. Coba. B, E. Oke, ada 2 ya. Ada B dan E kebanyakannya untuk jawaban ini. B lagi. E lagi. Oke, langsung aja polanya ternyata muncul 2 jawaban, ada B dan E, dan jawabannya adalah E. Nah, ini juga yang tadi sempat saya singgung di awal. Nanti ketika Bapak Ibu mengajarkan tentang tipe-tipe simbiosis, itu kalau bisa contohnya ya jangan burung dengan kerbau terus gitu. Kalau bisa ditambahkan variasi-variasi lain, misalnya kalau di hutan apa, kalau di laut apa gitu. Jadi si murid itu ketika dihadapkan pada mutualisme itu luas gitu pandangannya. Oke, jadi ini juga semua mutualisme. Serangga dengan bunga jelas, bakteri di kita pun sama, ada bakterinya di perut kita juga mutualisme, ikan jelas sekali, dan ini juga tumbuhan dengan semut juga sama mutualisme.